Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Bella Sampai dengan NIM 2102 1106 0073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari sistem multimedia tentang sebuah perusahaan penyediaan layanan streaming video. Di sini sudah ada sebuah kasus di mana sebuah perusahaan penyedia layanan streaming video, StreamPro, menghadapi keluhan pengguna terkait kualitas layanan mereka. Keluhan yang sering diterima meliputi buffering yang terlalu lama, kualitas video yang turun secara drastis saat jam sibuk, dan gangguan koneksi. Jadi tim teknis menduga bahwa masalah ini berhubungan dengan pengaturan protokol jaringan dan manajemen layanan multimedia mereka. Jadi dari kasus di atas ini ada sebuah pertanyaan yang mana saya akan menjawab sesuai dengan kasus yang ada dan jawaban yang saya punya yang sudah saya dapatkan. Di sini pertanyaan pertama untuk protokol yang tepat. Jadi sebutkan protokol-protokol yang relevan untuk komunikasi multimedia, misalnya RTP, RTSP, dan RTCP untuk bagian A, dan yang bagian B, jelaskan peran masing-masing protokol tersebut dalam meningkatkan kualitas streaming multimedia. Jadi di sini jawaban yang saya dapatkan, untuk protokol-protokol yang tepat, yang relevan untuk komunikasi multimedia yang sesuai dengan kasus di atas, yaitu di sini di pertanyaannya, misalnya LTP, LTSP, dan LTCP. Jadi ketiganya itu juga protokol-protokol yang relevan. Dan di sini saya menambahkan protokol yang relevan juga untuk komunikasi multimedia. Di sini ada HTTP atau HTTPS. Jadi HTTPS ini meskipun awalnya bukan multimedia, protokol ini sering digunakan untuk streaming melalui metode adaptif seperti HLS, HTTP Live Streaming, dan DAS, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Jadi keamanannya ini ditingkatkan dengan HTTPS. Dan selanjutnya juga saya menemukan protokol-protokol yang relevan untuk sistem multimedia itu SCTP, Stream Control Transmission Protocol. Jadi di sini protokol transport yang menyediakan pengiriman data secara multi-streaming dan multi-homing. Jadi cocok untuk multimedia karena mengurangi risiko kehilangan data pada jalur tertentu. Dan ada juga saya mendapatkan MPG DAS, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Jadi ini protokol adaptif yang membagi video menjadi segmen kecil dan menyesuaikan kualitas aliran berdasarkan bandwidth pengguna secara dinamis. Selain dari contoh RTP, RTSP, dan RTCP, saya menemukan 3 jawaban, yaitu HTTP atau HTTPS, SCTP, dan MPEG DAS. Dan untuk peran masing-masing protokol, saya akan menyebutkan dan menjelaskan peran masing-masing protokol selain dari RTP, RTSP, dan RTCP. Jadi untuk RTP, dia perannya memastikan pengiriman data multimedia secara efisien dengan memberikan cap waktu atau timestamp dan informasi urutan data dan sinkronisasi audio atau video. Di RTCP sendiri, perannya yaitu memantau performa jaringan seperti jitter atau delay antar paket dan paket loss sehingga server dapat menyesuaikan pengiriman dan menjaga kualitas video maupun audio dari sebuah jaringan. Selanjutnya NTSP, dia memberikan kontrol fleksibel terhadap pemutaran media atau play pause sehingga pengguna dapat mengakses video sesuai kebutuhan. Dan untuk HTTP atau HTTPS, dia memfasilitasi streaming adaptif seperti HLS dan DAS dengan segmen video kecil yang dapat disesuaikan dengan kualitasnya berdasarkan bandwidth, serta meningkatkan keamanan dengan enkripsi atau HTTPS. Selanjutnya SCTP, dia mendukung multi-streaming dan multi-homing untuk memastikan pengiriman data tetap stabil meskipun ada gangguan jaringan dan cocok untuk multimedia yang real time. Selanjutnya untuk MPEG, perannya itu mengadaptasi kualitas video secara dinamis sesuai dengan kondisi jaringan, membagi video menjadi segmen kecil untuk pemutarannya fleksibel dan lancar. Di sini saya juga mendapatkan gambaran
Di sini saya dapat gambar untuk nomor bagian satu. Nah, di sini ada diagram protokol multimedia. Nah, ini contohnya, gambar contoh eh, diagram protokol multimedia. Di sini juga ada RTP sesuai dengan jawaban. RTP di sini. Nah, ini protokol jaringan. Jadi di sini pengirim dia akan memecahkan paket data dan mengirimkan paket data sesuai dengan protokol-protokol yang sudah saya sebutkan tadi. Ada RTP, ada HTTPS dan sebagainya. Dari protokol jaringan tersebut, masing-masing dari protokol tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Dia akan mengirimkan paket data. Dari setelah dia memecahkan paket data tersebut, dia mengirim paket data dan eh, paket data tersebut disatukan dan diterima oleh penerima. Dan selanjutnya di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua, pengelolaan QoS atau Quality of Service. Jadi yang bagian A, jelaskan konsep QoS dan bagaimana hal ini diterapkan dalam jaringan multimedia. Yang kedua, bagian B, identifikasi parameter QoS yang paling penting untuk layanan streaming seperti Stream Pro. Jadi sini saya akan menjelaskan untuk pengelolaan QoS Quality of Service yang bagian A, konsep QoS sendiri adalah mekanisme untuk memastikan prioritas data tertentu di jaringan, sehingga layanan seperti video streaming dapat berjalan sesuai dengan kondisi kualitas yang optimal. Dalam jaringan multimedia, QoS juga diterapkan melalui pengaturan prioritas paket data, manajemen antrian, dan penjaminan bandwidth. Dan selanjutnya bagian B, di sini parameter QoS yang paling penting untuk layanan streaming ada latensi atau waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan, ada jitter, yang mana variasi waktu tiba antar paket yang dapat menyebabkan video tidak stabil. Ada paket loss atau paket data yang hilang selama transmisi menyebabkan gangguan pada video atau audio. Dan selanjutnya ada throughput, kapasitas data yang dapat ditangani oleh jaringan dalam satu waktu. Di sini saya menemukan juga gambarnya. Ini jaringan multimedia QoS. QoS sendiri sudah jelaskan sebelumnya, itu stabil dan keamanannya itu terjaga, ada kapasitasnya dengan arsitekturnya itu um, terarah dan performanya itu sangat baik untuk testing, timing, maupun usability review-nya, maupun availability dan disaster recovery. Jadi ini adalah fungsi-fungsi dari QoS yang mana QoS ini digunakan pada jaringan multimedia sesuai dengan kasus yang ada, bahwa kasus yang ada um, berhubungan permasalahan dari penggunaan protokol jaringan. Jadi dari QoS itu kita bisa menggunakan QoS itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kualitasnya yang sangat multitasking. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana dari bandwidth management, bagaimana yang bagian A, bagaimana Stream Pro dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth saat traffic jaringan tinggi, dan yang bagian B diskusikan peran CDN, Content Delivery Network, dan dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi di sini untuk jawaban saya, untuk bandwidth management yang bagian A, Stream Pro dapat mengoptimalkan pengguna bandwidth
Jadi di sini optimalisasi bandwidth saat traffic tinggi itu implementasi adaptif bitrate streaming (ABR) itu dapat memungkinkan penyesuaian kualitas video berdasarkan bandwidth yang tersedia secara real time. Dan juga ada optimalisasi prioritas traffic streaming. Jadi menggunakan QoS untuk memastikan traffic video mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan data non-kritis. Dan juga ada kompresi konten yang mana menggunakan kodek modelan seperti H.2 265 atau HEVC untuk mengurangi kualitas video tanpa mengurangi kualitas secara signifikan. Nah, selanjutnya di sini peran CDN untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Peran CDN tersebut menyimpan salinan konten di server yang tersebar di berbagai lokasi geografis yang membantu mengurangi latensi data dikirim server yang lebih dekat ke pengguna, mengurangi bahan server utama atau distribusi beban ke beberapa server, meningkatkan kinerja dan meningkatkan kecepatan streaming yang mana konten lebih cepat diakses karena lokasi server yang lebih dekat. Dan di sini juga saya mendapatkan gambar untuk gambaran dari nomor 3 ini. CDN. Jadi CDN sendiri, nah seperti CDN. CDN sendiri ini dia ada yang namanya origin server, yang mana ini original servernya, layanan server yang utama, dan dia terbagi beberapa server layanan lainnya untuk dikirimkan ke berbagai pengguna yang ada. Yang mana server ini yang sudah tadi saya jelaskan, CDN ini dia menyimpan salinan konten server yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Jadi dia tersebar di berbagai lokasi geografis yang ada. Dan selanjutnya saya akan jelaskan untuk pertanyaan nomor 3. Nomor 4. Solusi untuk jam sibuk. Jadi jelaskan bagaimana, yang bagian A, jelaskan bagaimana protokol adaptif seperti DAS, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, dapat membantu mengatasi masalah pada jam sibuk. Dan B, apakah pengaturan ulang jaringan dengan implementasi arsitektur SDN, software defined networking dapat menjadi solusi, berikan alasan Anda. Di sini, untuk jawaban saya yang bagian A, bagaimana protokol adaptif seperti DAS itu membantu mengatasi masalah pada jam sibuk. Jadi, peran protokol adaptif seperti DAS sendiri itu yaitu memecah video menjadi segmen kecil yang diunduh berdasarkan kondisi jaringan. Jadi, solusi untuk jam sibuknya itu dia akan memecah video menjadi segmen kecil yang diunduh menjadi beberapa kondisi jaringan. Dengan keuntungan jika bandwidth menurun, DAS tersebut otomatis akan menurunkan kualitas video tanpa buffering. Dan jika di jam sibuk juga, bandwidth akan membaik jika kualitas video kembali meningkat secara otomatis. Dan yang bagian B, apakah pengaturan ulang jaringan dapat dengan mengimplementasikan arsitektur SDN dapat menjadi solusi? Berikan alasan Anda. Jadi pengaturan ulang jaringan dengan SDN itu memungkinkan pengolahan jaringan yang fleksibel dan dinamis dengan memisahkan lapisan kontrol jaringan dari perangkat keras. Jadi ini dapat menjadi solusi karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu dynamic bandwidth-nya yang beralokasi sangat baik, yang mana SDN ini dapat mengalokasikan bandwidth lebih besar untuk traffic streaming saat jam sibuk. Dan untuk traffic prioritization-nya, yang mana data-data dari trafficnya itu seperti video streaming itu dapat memberikan prioritas secara lebih tinggi. Dan real-time monitoring, yang mana SDN di jam sibuk itu memungkinkan identifikasi cepat terhadap kemacetan jaringan dan implementasi solusi otomatis. Jadi
Untuk ulang jaringan implementasi arsitektur SDN itu dapat menjadi solusi yang tepat. Eh, Selain mengalokasikan bandwidth yang lebih besar, dan data penting video streaming itu dapat diprioritaskan secara lebih tinggi, maupun SDN itu jika pada jam sibuk, solusinya itu akan mengidentifikasi cepat terhadap kemacetan jaringan dan implementasi solusi otomatis. Dan di sini untuk pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir saya juga mendapatkan gambar untuk pertanyaan nomor 4. Sebelum saya akhiri, jadi di sini ini bagian dash, bagian A untuk dash. Ini dash. Dash ini dash, yang mana dash ini dia mengatur ada video aset dan MPEG dash atau video player compliant. Jadi dia mengirim request server video segment NMPD ke CDN. Jadi ini cara kerja dari Dash dalam video streaming. Jadi sekian dari saya untuk jawaban dari kasus untuk video streaming dalam sebuah layanan multimedia. Sekian dari saya, terima kasih.